Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka untuk melanjutkan membaca dan juga mempelajari kitab dari Salik ila Alfiyah Ibnu Malik, yang mana di pertemuan yang lewat telah kita selesaikan pembahasan tentang kana dan saudari-saudarinya, termasuk juga pembahasan tentang af'alul muqarrabah, roja dan syuru'. Di pertemuan kita kali ini kita akan lanjutkan pada halaman 197 kalau di cetakan yang ada di tempat kami, yaitu pembahasan untuk bait syair ke 174 dan seterusnya, yaitu pembahasan tentang inna wa akhwatuha, inna dan saudari-saudarinya. Inna wa akhwatuha, inna dan saudari-saudarinya. Ibnu Malik mengatakan, li inna anna laita lakinna la'al ka'anna aksuma likana min amal. Li inna untuk kata inna, anna, laita, lakinna, la'alla, dan ka'anna. Aksu adalah berkebalikan, ma, likana, berkebalikan dengan kana min amal, dari amalannya. Maka pengamalan untuk kata inna, anna, laita, lakinna, ka'anna, pengamalannya adalah kebalikan dari pengamalan untuk kana. Sebagaimana yang kita ketahui, untuk kana dia merofakkan mubtada, menasabkan khobar. Adapun untuk inna dan kawan-kawannya, maka dia menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Kemudian di bait syair selanjutnya, Ibnu Malik memberikan contoh. Contohnya adalah semisal dalam kalimat inna Zaidan alimun bi anni kuf'un. Sesungguhnya Zaid alimun mengetahui bi anni bahwasanya saya kuf'un, satu kufu, yaitu sepadan. Sesungguhnya Zaid mengetahui bahwasanya saya sepadan. Walakinna benahu dzu dhighni. Akan tetapi anaknya masih punya dendam. Maka di sini adalah penggunaan contoh kalimat penggunaan kata inna, kemudian anna, kemudian lakinna. Inna Zaidan, maka Zaidan di sini mansub sebagai isim inna. Kemudian kata alimun ini marfu sebagai khobar inna. Kemudian pada bi anni kuf'un, maka pada anni maka ada anna bersambung dengan ya mutakalim, yang mana ya mutakalim yang di sini berkedudukan sebagai isim anna. Kemudian kuf'unnya di sini marfu sebagai khobar anna. Kemudian pada lakinna benahu dzu dzikni, dzu dighni, maka kata ibna di sini mansub sebagai isim lakinna, kemudian kata dzu di sini dia marfu sebagai khabar lakinna. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, inna dan saudari-saudarinya seperti yang mungkin kita ketahui, mereka statusnya adalah huruf. Ini berbeda dengan kana dan saudari-saudarinya. Kalau kana dan saudari-saudarinya mereka statusnya adalah fi'il. Nah, itu lebih tepatnya fi'il naqis. Ya, karena mereka membutuhkan mubtada khobar daripada membutuhkan fa'il. Adapun untuk inna dan saudari-saudarinya, maka mereka statusnya adalah huruf. Atau lebih tepatnya huruf musyabbaha atau huruf musyabbihah bil fi'li. Ya, mereka merupakan huruf-huruf yang musyabbihah bil fi'li, yang mirip dengan fi'il. Kenapa kalau para ulama menyebut inna dan saudari-saudarinya itu sebagai huruf musyabbihah bil fi'li? Karena mereka memiliki syibah, memiliki kemiripan bil fi'li dengan fi'il.
dari sisi maknanya. Maka contohnya misalkan kata la'alla, misalkan kata la'alla, maka la'alla dia menunjukkan makna pengharapan, menunjukkan makna roja. Dan pengharapan itu merupakan perbuatan hati. Kemudian laita itu berandai-andai. Berandai-andai itu adalah juga perbuatan hati. Maka dia memiliki makna-makna yang dia mirip dengan makna-makna yang terkandung pada fi'il. Nah, oleh karena itulah para ulama mengistilahkan inna dan saudari-saudarinya dengan huruf musyabbihah atau musyabbaha bil fi'li. Nasarah mengatakan, hadza huwal qismu tsani minal hurufi an-nasikhati lil ibtida'i. Maka ini adalah macam yang kedua dari huruf-huruf an-nasikhah yang statusnya menasakh lil ibtida' mubtada. Ya, dikategorikan dalam nawasikh, ya inna dan saudari-saudarinya dikategorikan dalam nawasikh. Kata-kata yang dia menasakh hukum mubtada khobar. Kenapa dinamakan nawasikh? Ya, karena dia menasakh hukum mubtada, ya, dia menghapus hukum mubtada yang aslinya adalah marfu, dia hapus malah menjadi nasakh. Ya, karena ketika dia masuk pada mubtada dan khobar, inna dan saudari-saudarinya, dia menasakh hukum asal mubtada yang harusnya marfu, nah, mubtadanya malah menjadi mansub. Dan juga dengan tegas di sini pensyarah mengatakan huruf. Nah, minal huruf an-nasikhah lil ibtida'. Mereka merupakan huruf. Nah, maka sebagaimana tadi kita sampaikan, inna dan saudari-saudarinya statusnya adalah huruf. Wahwa yaitu inna wa akhwatuha, yaitu kata inna dan saudari-saudarinya. Wa qad dzakara Ibnu Malikin minha sittatan. Dan Ibnu Malik menyebutkan di antaranya ada 6 kata. Wahia yaitu yang pertama adalah kata inna, kemudian kata anna, yang kedua kata ini menunjukkan fungsi yang sama yaitu litakid untuk penegasan kalimat. Nah, perbedaannya adalah dari sisi peletakannya dalam kalimat, kapan kita gunakan inna, kapan kita gunakan anna. Nanti akan dibahas oleh Ibnu Malik di sini. Yang kurang lebih secara umum, apabila kita letakkan di awal kalimat maka kita baca inna, hamzahnya berharokat kasrah. Namun apabila tidak kita letakkan di awal kalimat maka kita baca anna, hamzahnya berharokat fathah. Secara umum demikian. Nanti ada detailnya lagi. Kemudian kata berikutnya adalah kata laita. Ya, laita artinya seandainya, menunjukkan tamani, ya, pengandaian. Kemudian ada lakinna. Lakinna artinya adalah akan tetapi. Kemudian ada la'alla. La'alla artinya adalah mudah-mudahan. Atau semoga. Atau boleh jadi. Dia menunjukkan taraji ataupun roja. Menunjukkan pengharapan. Kemudian ada ka'anna. Ya, ka'anna. Nah, ini menunjukkan arti yang macam-macam, ya, artinya macam-macam. Ada beberapa arti untuk ka'ana tergantung konteks kalimatnya. Ada ka'ana yang menunjukkan sibah, ya, menunjukkan mirip, ya, seperti, ya, menunjukkan makna seperti. Ada juga ka'ana yang menunjukkan makna dhon, ya, persangkaan, kuat. Maka itu adalah inna dan saudari-saudarinya. Ada inna itu sendiri, anna, laita, lakinna, la'alla, dan ka'anna. Wahia dan dia, yaitu inna dan saudari-saudarinya ini, tansibul mubtada'a, menasabkan mubtada'. Wa yakunu isman laha. Kemudian mubtada'nya ini ya, menjadi isim untuknya. Ya, menjadi isim inna atau isim saudari-saudarinya inna. Wa tarfa'ul khabara. Dan dia merafa'kan khobar wa yakunu khobaran laha. Sehingga dia menjadi khobar untuknya. Itu khobar inna ataupun khobar dari saudari-saudarinya.
Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ingat kembali bahwasanya sifat nasab ataupun sifat rofa yang terkandung pada khobar, inna, dan kawan-kawannya itu berbeda dengan sifat rofa khobar sebelum kemasukan inna dan kawan-kawannya. Yang kalau tidak salah pernah kita singgung di awal-awal pembahasan Alfiyah Ibnu Malik. Ya, kenapa para ulama mengatakan karena dia fungsinya merofakkan mubtada, menasabkan khobar. Kenapa kita tidak bilang fungsi kana adalah menasabkan khobar, tapi kita harus bilang dia merofakkan mubtada, menasabkan khobar. Seolah-olah untuk mubtada dia memiliki sifat rofa yang baru, yang berbeda dengan sifat rofa sebelum pemasukan kana dan kawan-kawannya. Begitu pula untuk inna dan kawan-kawannya, dia fungsinya adalah menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Ya, kenapa tidak kita bilang fungsi inna dan saudari-saudarinya adalah menasabkan mubtada, tapi harus kita bilang juga dia merofakkan khobar, seolah-olah sifat rofak khobar itu berbeda dengan sifat rofak khobar sebelum kemasukan inna dan kawan-kawannya. Kenapa demikian? Maka pernah kita baca dan kita sampaikan bahwasanya menurut para ulama hal ini karena sifat rofa yang terkandung pada mubtada ataupun khobar setelah kemasukan kana ataupun inna ataupun saudari-saudari mereka berdua ini berbeda dengan sifat rofa sebelum kemasukan kana ataupun inna dan saudari-saudarinya. Jadi sifat rofaknya adalah berbeda dari sifat rofa sebelum kemasukan nawasikh ini. Sehingga para ulama tetap mengatakan merofakkan mubtada, menasabkan khobar, tetap dibilang merofakkan. Kemudian ketika kemasukan inna dan kawan-kawannya kita bilang menasabkan mubtada, merofakkan khobar, tetap kita katakan merofakkan khobar. Karena sifat rofaknya itu berbeda dengan sifat rofak ketika sebelum kemasukan nawasikh. Kemudian juga ganti istilah. Yang tadinya mubtada berganti istilah menjadi isim inna. Yang tadinya khobar berganti istilah menjadi khobar inna atau saudari-saudarinya. Wa likulli harfin minha ma'nan khasun yaghlibu alaih. Dan setiap huruf yaitu inna dan saudari-saudarinya tersebut memiliki makna khusus yang dominan untuknya. Fal ghalibu fi inna wa anna, maka yang dominan pada kata inna dan anna adalah at-taukidu, menunjukkan makna taukid, menunjukkan makna penegasan. Maksudnya adalah taukidu nisbatil khabari lil mubtada'i, penegasan penisbatan khobar pada mubtada. Wa raf'u syakki anha, dan menghilangkan asyak, keraguan-raguan darinya. Ya, karena fungsi taukid, fungsi utama taukid itu adalah raf'u syak, menghilangkan keraguan-raguan yang terkandung dalam informasi. Nah, itu fungsi utama dari taukid, yaitu raf'u syak. Atau juga bisa juga untuk raf'u tawahum, menghilangkan kesalahpahaman. Nah, karena boleh jadi ketika informasi disampaikan, maka si pendengar boleh jadi salah paham terhadap informasi yang diberikan, sehingga di sini perlu kita taukid. Maka fungsi utama taukid adalah raf'us syak ataupun raf'ut tawahum, menghilangkan syak, keraguan-raguan dari si penerima informasi terhadap informasi yang disampaikan, ataupun raf'ut tawahum, menghilangkan kesalahpahaman yang mungkin yang kemudian nanti akan terjadi pada si pendengar terhadap informasi. Contohnya dalam kalimat innal qana'ata kanzun. Nah, sesungguhnya qana'ah, sikap qana'ah itu adalah kanzun, merupakan harta simpanan.
Ya, sesungguhnya sikap ataupun sifat qanaah yaitu merasa cukup ya, terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mensyukurinya itu merupakan kanzun, sebuah harta simpanan yang berharga. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam contoh ini, maka inna di sini dia merupakan huruf musyabbaha bil fi'li. Dan di sini dia mabni. Kemudian kata al-qana'ata dia merupakan isim yang mansub berkedudukan sebagai isim inna. Kemudian kata kanzun di sini dia marfu berkedudukan sebagai khobar inna. Kemudian contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 173, ya, innallaha ghafurur rahim. Ya, sesungguhnya Allah ghafurur rahim adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka lafaz Allah di sini dia berkedudukan sebagai isim inna, dan di sini dia i'rabnya adalah mansub. Kemudian kata ghafurun di sini dia marfu berkedudukan sebagai khobar inna yang pertama. Kemudian kata rahimun di sini dia marfu berkedudukan sebagai khobar inna yang kedua. Ya, kita perlu ingat kembali bahwasanya yang namanya khobar itu bisa ya ta'addad, bisa berbilang, bisa lebih dari satu. Ya, kalau mubtada dalam sebuah kalimat itu pasti satu. Nah, mubtada utama dalam kalimat itu pasti jumlahnya satu. Namun untuk khobar dari mubtada tersebut bisa lebih dari satu. Ya, bisa dua, bisa tiga, atau bisa lebih dari itu. Wa makna laita, adapun untuk makna laita adalah atamanni, untuk tamanni. Terjemah bebasnya untuk berandai-andai, untuk pengandaian. Apa itu tamanni? Wahwa yaitu talabus syai' al-mahbubi, mengharapkan ataupun meminta asyai' sesuatu al-mahbub, yang dicintai ataupun yang disukai atau yang diinginkan, alladzi yang la yurja tidak diharapkan husuluhu, terwujudnya. Meminta sesuatu yang disukai ataupun mengharapkan sesuatu yang dicintai ataupun disukai, namun tidak diharapkan untuk terjadi. Imma likaunihi mustahilan, boleh jadi karena hal tersebut adalah mustahil untuk terwujud. Wa imma likaunihi ba'idal manali, atau boleh jadi karena hal tersebut ba'idal manal, kemungkinannya jauh untuk terwujud. Sehingga kita terjemahkan tamani itu dengan berandai-andai. Karena dia mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terwujud ataupun mungkin terwujud tapi kemungkinannya sangat kecil. Ya ba'idal manal, ba'idul manal, sangat jauh kemungkinannya untuk terwujud. Sangat jauh prosentasenya untuk tercapai. Contohnya adalah pada kalimat fal awalu, maka untuk contoh kasus yang pertama dalam kalimat yaitu tamani yang di sini mustahilan, berandai-andai terhadap sesuatu yang mustahil untuk terjadi. Misalkan dalam kalimat laitas syababa yarji'u, laita seandainya asyabab, ya, masa muda itu yarji'u bisa kembali, bisa terulang kembali. Nah, maka laita di sini merupakan akhwatu inna, dia menunjukkan makna tamani. Kemudian kata asyababa di sini dia mansub sebagai isim laita. Kemudian yarji'u, kata yarji'u di sini dia merupakan jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in, mahalnya rafa berkedudukan sebagai khobar laita. Maka masa muda ini tidak mungkin terulang kembali. Sekali lewat ya lewat sudah. Maka ini menunjukkan mengharapkan sesuatu yang mustahil untuk terjadi. Kemudian contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari di mana seseorang melihat kepada apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Apa yang telah dia perbuat sebelumnya. Wa yaqulul kafiru,
Di hari itu orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba, seandainya aku menjadi debu saja. Maka pada ya laitani kuntu turaba, maka di sini kata laitanya dia menunjukkan hal yang mustahil untuk terjadi. Maka pada ya laitani kuntu turaba, maka di sini ada kata laita, kemudian isim laitanya adalah ya mutakalim pada ni, kemudian khobar laitanya merupakan jumlah, yaitu kuntu turaba. Wasani, adapun tamani model kedua, yaitu tamani yang menunjukkan makna mengharapkan sesuatu yang sangat susah untuk terwujud. Kakolihi, semisal perkataan, kauli, semisal perkataan munqati'ir roja'i, orang yang munqati' terputus roja harapannya, orang yang putus asa. Ada orang yang putus asa, kemudian dia mengatakan laitali malan. Seandainya aku punya harta, fa'ahujja minhu, sehingga aku bisa berhaji dengan harta tersebut. Maka punya duit untuk haji, ini memungkinkan untuk terjadi. Cuman mungkin bagi satu orang dengan orang yang lain itu berbeda prosentase keterwujudannya. Boleh jadi bagi satu orang itu mungkin sekali untuk terwujud, tapi bagi orang yang lain karena kondisi ekonominya dan seterusnya, maka ini susah untuk terwujud. Maka dalam kalimat laitali malan fa'ahujja minhu, maka ini konteksnya adalah dia berandai-andai sesuatu yang ini susah untuk terwujud. Seandainya aku punya duit sehingga aku bisa berhaji. Maka pada laitali malan, maka kata malan di sini dia mansub sebagai khobar laita, sebagai isim laita muakhar. Kemudian li di sini merupakan jarun wa majrurun, susunan jar majrur berkedudukan sebagai khobar laita muqaddam. Maka dibalik susunannya, khobarnya di depan, isimnya di belakang. Contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, qalal ladzina yuridunal hayata dunya. Orang-orang yang mengharapkan kehidupan dunia, mereka mengatakan, ya laita lana mislama utiya Qarun. Seandainya kita memiliki semisal apa yang diberikan kepada Qarun. Maka ini mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi tapi prosentasenya sangat amat kecil. Makanya oleh Ibn Saro di sini dimasukkan dalam kategori berandai-andai untuk mengharapkan sesuatu yang sangat susah untuk terjadi. Pada ya laita lana mislama utiya Qarun, maka di sini ada kata laita, kemudian ada lana. Ya, lana di sini adalah susunan jar majrur, dia berkedudukan dia fi mahalli raf'in, berkedudukan sebagai khobar laita muqaddam. Kemudian kata misla di sini dia mansub, dia berkedudukan sebagai isim laita muakhar. Maka di sini dibalik susunannya, ya khobarnya di depan, kemudian isimnya di belakang. Nah, kemudian yang ma-nya di sini adalah isim mausul, dia fi mahalli jarin sebagai mudhof ilaih dari kata misla. Nah, kemudian utiya Qarun, satu kesatuannya dia merupakan jumlah silah mausul dari isim mausul ma. Maka itu adalah laita. Intinya dia menunjukkan makna seandainya untuk pengandaian, baik pengandaian terhadap sesuatu yang tidak mungkin untuk terjadi, ataupun pengandaian terhadap sesuatu yang memungkinkan untuk terjadi tapi kemungkinannya kecil. Kemudian kata berikutnya adalah kata la'alla. Wa makna la'alla adalah at-taraji, menunjukkan makna taraji yaitu pengharapan, atau menunjukkan makna al-isfaq, menunjukkan makna terjemah bebasnya untuk isfaq ini boleh jadi
Ya, jadi adalah Allah yang kita terjemahkan taroji, ya, semoga, mudah-mudahan. Ada juga la'alla yang fungsinya adalah isfaq. Isfaq ini kalau terjemah letterleknya adalah menunjukkan makna kasihan. Menunjukkan makna kasihan. Atau sebenarnya ini kalau diterjemahkan menunjukkan makna kasihan juga agak kurang tepat. Ya, kurang lebih untuk yang isfaq ini adalah la'alla yang dia menunjukkan makna boleh jadi. Taraji talabus syai'i al-mahbubil ladzi yurja husuluhu. Taraji adalah talabus syai' mengharapkan sesuatu al-mahbubi yang disukai atau yang dicintai, alladzi yang yurja diharapkan husuluhu terjadinya. Dia taraji ataupun roja itu adalah mengharapkan sesuatu, berharap terhadap sesuatu yang mungkin untuk terjadi. Maka itu adalah berharap, taraja. Contohnya adalah dalam kalimat la'allal mujahidina yantasiruna. La'alla mudah-mudahan ataupun semoga al-mujahidina, nah, para mujahidin itu yantasiruna, mereka menang. Nah, semoga para mujahidin itu mereka menang. Maka la'alla di sini adalah akhwatu inna, saudarinya inna. Dia menunjukkan makna taraji. Kemudian al-mujahidina di sini dia mansub sebagai isim la'alla. Kemudian yantasiruna di sini dia merupakan jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in sebagai khobar la'alla. Kemudian contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 189. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wattaqullah." Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian beruntung. Maka pada la'allakum tuflihun, maka di sini ada la'alla, dia merupakan huruf min akhwati inna. Kemudian dhamir kum di sini dia merupakan berkedudukan sebagai isim la'alla. Kemudian tuflihuna dia merupakan jumlah fi'liyah berkedudukan sebagai khobar la'alla. Kemudian al-isfaq. Wal isfaqu, makna yang kedua yang terkandung pada la'alla adalah al-isfaq. Al-isfaq adalah huwa tawaqqu'ul amri al-makhufi. Isfaq di sini maksudnya adalah tawaqqu'u, ya, memprediksikan al-amr, ya, hal yang al-makhuf, yang dikhawatirkan ataupun yang ditakutkan. Atau yang tadi kita sampaikan, isfaq di sini kalau secara bahasa isfaq itu di antara maknanya adalah merasa belas kasihan, tapi bukan itu yang dimaksudkan di sini. Tapi yang dimaksudkan di sini itu adalah tadi menunjukkan makna boleh jadi. Yaitu tawaqqu'ul amri al-makhuf. Memprediksikan sesuatu yang makhuf, yang dikhawatirkan ataupun yang ditakutkan. Contohnya dalam kalimat la'allal aduwwa qadimun. Boleh jadi musuh sudah datang. Boleh jadi musuh tiba. Maka la'allanya di sini menunjukkan makna boleh jadi, yaitu prediksi ataupun perkiraan terjadinya sesuatu yang dikhawatirkan ataupun ditakutkan. Maka kata la'alla di sini adalah min akhwatu inna, dia huruf termasuk salah satu saudarinya inna. Kemudian kata al-aduwa di sini dia mansub sebagai isim la'alla. Kemudian kata qadimun marfu sebagai khobar la'alla. Contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, la'alla sa'ata qarib. Boleh jadi as-sa'ah yaitu hari kiamat, qaribun itu sudah dekat. Maka la'alla di sini menunjukkan makna isfaq. Boleh jadi. Kemudian kata as-sa'ah di sini dia mansub sebagai isim la'alla. Kemudian kata qaribun di sini marfu sebagai khobar la'alla. Maka ada kata la'alla yang menunjukkan makna taraji, ada la'alla yang menunjukkan makna isfaq. Ada yang menunjukkan makna mudah-mudahan, semoga. Ada juga yang menunjukkan makna boleh jadi. Kemudian berikutnya lakinna. Wa makna lakinna al-istidraku. Adapun untuk lakinna dia menunjukkan makna al-istidrak, menunjukkan makna akan tetapi. Apa itu al-istidrak?
Al-istidrak adalah ta'qibul kalami binafyi ma yatawahhamu thubutuhu. Itu ta'qibul kalam. Ta'qib artinya adalah ta'qib itu artinya mengakhiri kalimat. Huwa ta'qibul kalami, yaitu dia ta'qibul kalam binafyi ma yatawahhamu thubutuhu. Ta'qibul kalam kurang lebih artinya adalah ya di akhir kalimatnya binafyi, dengan nafi meniadakan ma yatawahhamu thubutuhu, sesuatu yang yatawahham thubutuhu, yang diragukan thubutuhu adanya atau terjadinya. Kurang lebih terjemah bebasnya lakinna ini menunjukkan makna akan tetapi. Jadi lakinanya itu terletak di tengah, kemudian sebelum lakinna itu ada kalimat, setelah lakinna ada kalimat. Maka fungsi lakinna itu adalah untuk menunjukkan bahwasanya hukum kalimat setelah lakinna itu berbeda dengan hukum kalimat sebelum lakinna. Apa yang dibahasakan oleh pensyarah di sini adalah ta'qibul kalam, memberikan akhiran pada kalimat dengan informasi yang meniadakan apa-apa yang yatawaham, itu bisa diragukan subutuhu adanya. Semisal dalam kalimat al-ikhwanu katsiruna. Saudara itu banyak. Walakinnal awfiya'a qaliluna, akan tetapi al-awfiya yang mereka itu tepat janji, yang bisa menunaikan janji, qaliluna mereka sedikit. Maka ikhwan itu banyak, saudara itu banyak. Maka dari kalimat al-ikhwan katsirun, saudara itu banyak, maka yang dipahami dari kalimat ini oleh si penerima informasi adalah kemungkinan yang dominan. Saudara banyak, berarti ya nanti yang membantu kalau kesusahan ya banyak. Kemudian nanti kalau menjanjikan sesuatu yang mereka adalah orang-orang yang menunaikan janji dan seterusnya. Dan nggak mungkin lah masa saudaranya banyak yang nolong sedikit, atau yang tepat janji di antara mereka adalah sedikit. Maka ini nggak mungkin. Itu makna yang dominan yang tertangkap dari kalimat al-ikhwan katsirun. Konsekuensi ataupun makna-makna kalimatnya demikian. Kemudian ditetapkan sebaliknya. Walakinna, akan tetapi al-awfiya'a, di antara mereka yang al-awfiya, yang menunaikan janji, tepat janji, qaliluna mereka sedikit. Maka ini ditetapkan hukum yang berbeda dengan makna dominan yang terkandung pada kalimat yang terletak sebelum lakinna. Karena orang ketika mendengar kalimat al-ikhwan katsirun, ini saudara banyak, maka yang terbetik, makna dominan yang terbetik dalam benak pikiran orang itu adalah, oh berarti ini kalau dia kesusahan yang bantu banyak, nggak mungkin lah yang bantu sedikit. Nah, maka makna yang bantu sedikit itu oleh si penerima informasi itu diragukan terjadinya. Karena saudaranya banyak, nggak mungkin yang bantu sedikit. Kemudian saudaranya banyak, ya mestinya orang-orangnya orang baik-baik. Husnudonnya demikian. Nggak mungkin lah orangnya nggak baik-baik. Maka orang yang nggak baik-baik ini merupakan hal yang tidak dipikirkan oleh si penerima informasi. Maka ada tawahum subutuhu. Tawahum subutuhu. Ada waham tentang terwujudnya hal itu. Kemudian setelah lakinna kemudian ditetapkan sebaliknya. Lakinnal awfiya, akan tetapi yang menunaikan janji di antara mereka yang tepat janji,
qaliluna, mereka sedikit. Maka al-awfiyah di sini dia mansub sebagai isim lakina, kemudian qaliluna dia marfu sebagai khobar lakina. Kemudian au isbatu ma yatawahamu nafyuhu, atau dalam model isbat menetapkan sesuatu yang diragukan nafyuhu, ya ketiadaannya, menetapkan sesuatu yang diragukan, yang diwahamkan ketiadaannya. Nah, contohnya adalah al-kitabu rakhisun. Nah, kitab itu murah, dan biasanya kalau kitabnya murah faedahnya sedikit. Nah, lakinna naf'ahu azimun, akan tetapi manfaatnya besar, maka kemudian ditetapkan hal yang sebaliknya. Lakinna naf'ahu azimun, akan tetapi manfaatnya besar, maka ditetapkan sesuatu hal yang ini berkebalikan dari prasangka kuat ketika kita hanya mengatakan al-kitabu rakhisun. Maka al-istidrak dengan bentuk yang pertama ataupun dengan bentuk yang kedua, kurang lebih istidrak ini adalah maknanya adalah akan tetapi. Nah, kurang tepat kalau kita terjemahkan istidrak dengan meralat, tapi yang tepat adalah istidrak itu menunjukkan makna akan tetapi. Kemudian berikutnya adalah kata ka'anna. Nah, di sini disampaikan oleh pensyarah cuma salah satu makna saja dari ka'anna. Wa makna ka'anna, dan makna ka'anna itu adalah at-tasbihu, menunjukkan makna tasbih, menunjukkan makna seperti. Contohnya adalah dalam kalimat ka'annal muallimina abaun. Al-muallimin, ya para guru itu, para pendidik itu, ka'anna seperti abaun, bapak. Ya, para pendidik itu ibarat bapak. Maka ka'anna di sini menunjukkan makna tasbih, menunjukkan makna seperti ataupun mirip. Kemudian al-muallimina di sini dia mansub sebagai isim ka'anna, kemudian abaun dia marfu sebagai khobar ka'anna. Contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala ka'annahum khumurun mustanfirah. Maka di sini kata hum berkedudukan sebagai isim ka'anna, kemudian kata khumurun ya, marfu sebagai khobar ka'anna, kemudian mustanfirah dia naat dari kata khumurun. Qala Ibnu Malikin, ya, Ibnu Malik mengatakan li inna ana dan seterusnya. Ai maksudnya adalah aksuma sabata likana minal amali. Sabitun li inna wa anna wa laita walakinna wa la'alla wa ka'anna. Ai maksudnya adalah kebalikan amalan yang ditetapkan untuk kana. Sabitun ini ditetapkan untuk inna, anna, laita, lakinna, la'alla, dan ka'anna. Kebalikan amal dari kana itu ditetapkan untuk inna dan kawan-kawannya. Tsumma dzakara amsilatan. Nah, kemudian beliau sebutkan amsilatan, beberapa contoh, yaitu Ibnu Malik sebutkan beberapa contoh dalam kalimat penggunaan inna dan saudari-saudarinya. Yaitu dalam kalimat inna Zaidan alimun bi anni kufun walakinna ibnahu dzu dighni. Sesungguhnya Zaid mengetahui bahwasanya saya itu sepadan, akan tetapi anaknya memiliki dendam. Wa qauluhu, dan perkataan Ibnu Malik ataupun pada contoh yang disampaikan oleh Ibnu Malik di bait syair itu ada kalimat dzu dighnin, dzu dighni. Apa itu dzu dighni? Ai hikdun. Nah, maksudnya adalah hikat, ya, dengki atau dendam. Walakinna ibnahu dzu dighni, akan tetapi anak lakinya ya, punya dendam atau punya kedengkian. Bagi fatal liman rahimani wa rahimakumullah, maka demikian pendahuluan untuk pembahasan inna dan saudari-saudarinya beserta sedikit syarah dari pensyarah di sini berkaitan tentang sebagian makna dari inna dan saudari-saudarinya. Insyaallah kita lanjutkan lebih detail untuk pembahasan ini di berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.